Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan serta berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak sekalian, selamat bertemu kita kembali di pembelajaran semester kedua ini. Ya, di bab ke-7 berbicara tentang malaikat selalu bersamaku. Anak-anak sekalian, perlu kita lihat yang pertama adalah apa makna iman kepada malaikat itu dan apa-apa saja tugasnya. Yang pertama kita lihat adalah bahwa pengertian iman kepada malaikat itu secara bahasa artinya percaya, yakin, beriman dengan malaikat itu. Kemudian secara istilah disebutkan bahwa ya, iman kepada malaikat itu artinya meyakini setulus hati ya, yang mengakar kuat di dalamnya dengan mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan terhadap apa yang disampaikan oleh malaikat. Kemudian selanjutnya, ya, menurut tokoh pemikir Islam, dia Nusantara, Profesor Quraisy Shihab mengatakan bahwa malaikat itu adalah berasal dari kata malaka atau malakut yang artinya adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya atau nur sebagai utusan yang senantiasa taat, patuh serta tidak membangkang atas perintah Allah dan mereka tidak memiliki nafsu syahwat. Kemudian anak-anak sekalian, ya, apa sih hukum beriman kepada malaikat? Ya, hukum beriman kepada malaikat ini adalah yang pertama disebut dengan istilah fardhu ain, kewajiban kita masing-masing beriman kepada malaikat ini. Ya, lalu bagaimana beriman kepada malaikat ini? Ya, sebagaimana disebutkan dalam rukun iman, ini adalah termasuk kepada rukun iman yang kedua. Ya, artinya yu'minuna billahi wa malaikatihi, beriman kepada Allah dan malaikat. Nah, ini penjelasannya. Kemudian ya, dalil tentang beriman kepada malaikat ini ada beberapa di dalam ayat Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasul. Ya, termasuklah di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-285, ada juga disebutkan dalam An-Nisa ayat 136, kemudian juga ada disebutkan hadis dalam hadis Bukhari Muslim yang menjelaskan tentang tugas dan pengetahuan tentang iman kita kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak sekalian, bagaimana penciptaan malaikat? Ya, malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya, memiliki sayap dan senantiasa tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, serta jumlahnya tidak terhingga dan memiliki tugas dan fungsi dan serta tanggung jawab masing-masing. Kemudian anak sekalian, apa sih perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin? Nah, kita lihat yang pertama. Untuk malaikat ini, mereka tidak memiliki nafsu. Tidak seperti manusia. Mereka senantiasa taat. Mereka tidak berjenis kelamin. Mereka tidak makan dan minum. Tidak tidur. Dan mereka memiliki akal, pikiran yang positif. Kemudian yang kedua, manusia. Kalau kita bandingkan antara malaikat dan manusia itu memiliki fisik dan psikis, memiliki nafsu, ada yang taat, ada yang tidak. Beda dengan malaikat tadi, kalau malaikat semua taat, manusia tidak. Ya, kemudian berjenis kelamin manusia, ada laki-laki, perempuan. Kemudian kita butuh makan dan minum, butuh tidur dan lain-lain. Serta kita memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis, artinya bisa berubah-ubah. Ketika keimanannya tidak ada, ya mikir saja sama dengan orang-orang yang tidak memiliki akal. Lalu yang ketiga, jin. Jin ini hampir sama dengan malaikat, cuma perbedaannya adalah sesama gaib, mereka memiliki nafsu. Kalau malaikat tadi tidak memiliki nafsu, jin memiliki nafsu.
Kemudian ada yang taat, ada yang tidak. Malaikat tadi semuanya taat. Kalau jin ada yang taat, ada yang tidak. Kemudian berjenis kelamin, kemudian punya nafsu dan memiliki akal dan pikiran. Ya, anak-anak sekalian, barangkali inilah pertemuan pertama di bab ke-7 ini membahas tentang iman kepada malaikat ini. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita tentang adanya malaikat dan senantiasa untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak sekalian, barangkali demikian saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat kepada kita bersama dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.